I'm in Tokyo, Japan, and I just found a copy in a bookshop of the Quran, 253 years old. Here is the opening surah of the Quran. I want you to tell me if it reads the same way as it did 1,400 years ago. Assalamualaikum Sobat Almira. Ada kisah menarik datang dari negara barat, di mana seorang kolektor buku menemukan hal luar biasa di dalam Al-Quran. Seorang kolektor buku bernama Reed Enmun menemukan Al-Quran berusia 253 tahun di sebuah toko buku yang terletak di Tokyo, Jepang. Dalam hal ini Reed Enmun ingin mengetahui apakah Al-Quran tersebut masih sama isinya bila dibandingkan dengan 1400 tahun yang lalu. Lantas, bagaimana dengan isi Al-Quran yang ditemukan oleh Reed Enmun tersebut? Simak video ini sampai selesai. Reed Enmun mencoba untuk mengamati Al-Quran yang katanya berusia 253 tahun. I'm in Tokyo, Japan, and I just found a copy in a bookshop of the Quran, 253 years old. What is the Quran? It is the sacred scripture of Islam. Muslims believe it to be the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. We will now take a look inside this copy, and I want you to tell me if it reads the same way as it did 1,400 years ago. Here is the opening surah of the Quran. I want you to tell me if it reads the same way as it did 1,400 years ago. This copy I found here in Japan. It belonged to a professor of Middle Eastern Studies who has since passed away. Reed Enmun merupakan seorang pemilik toko buku langka yang berlokasi di Provo, Utah. Sebelum ke Provo, ia membuka toko di Dallas selama 25 tahun dan kini telah menjadi museum. Dari segi fisik, Al-Quran itu terlihat sangat terjaga. Menurut Reed Enmun, Al-Quran ini adalah milik seorang profesor studi Timur Tengah. Lalu Enmun juga ingin mengajak umat muslim untuk melihat apakah isinya sama dengan Al-Quran 1400 tahun lalu. After my previous video on the Quran, I have had many requests to show detailed pictures of the inside, and I will do that now. Quran was first written about 1,400 years ago. This copy is about 300 years old, this copy is about 200 years old, and this copy is more recent. Now we will take a look, and I will show you all three. Here is the opening surah of the 300-year-old copy of the Quran. For those of you who can read it, what do you think? Does it read the same? Here is in the same 300-year-old copy toward the end of the Quran. Here is the 200-year-old copy, the opening surah. Here is toward the end of the Quran in the second copy. And here is the smallest version in the opening surah. Sobat Almira, dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya hingga akhir zaman dari pemalsuan. Karena itu banyak umat Islam termasuk di zaman Rasulullah yang hafal Al-Quran. Dengan adanya umat yang hafal Al-Quran, Al-Quran pun akan senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Selanjutnya, demi memudahkan umat membaca Al-Quran dengan baik, mushaf Al-Quran pun dicetak sebanyak-banyaknya setelah melalui tahsih atau pengesahan dari ulama-ulama yang hafal Al-Quran.
Sebagai kitab yang dijadikan pedoman bagi manusia hingga akhir zaman, kemurnian Al-Quran berada langsung di bawah penjagaan Allah. Dari sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad hingga saat ini, Al-Quran telah banyak menerima hujatan dan penistaan dari orang kafir. Kendati mendapat banyak hujatan dan penistaan dari para pembencinya, orisinalitas Al-Quran akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengenai maksud ayat Al-Hijr, bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran dari segala bentuk dan upaya manusia untuk mengubahnya, baik menambah ataupun mengurangi isi di dalamnya. Oleh sebab itu, dari sejak diturunkannya hingga nanti akhir zaman, orisinalitas Al-Quran tetap dan akan selalu terjaga. Hal ini juga yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab samawi lainnya, bahwa ia mendapatkan jaminan langsung penjagaan dari Allah. Sekuat apapun tekad orang kafir dan para pembenci Islam untuk mengubah orisinalitas yang ada di dalamnya, mereka tidak akan pernah mampu. Sekalipun mushaf Al-Quran dibakar dan dimusnahkan, maka ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tetap menghujam dan melekat di hati umat muslim. Bahkan Allah menyebutkan kepada siapa saja yang meragukan Al-Quran untuk membuat tandingan yang serupa dengannya. Dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 88 berbunyi, "Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya." Hal tersebut merupakan bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang kafir Makkah dan ahli kitab. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan hal ini kepada mereka yang meragukan Al-Quran. Pada akhirnya, kemuliaan dan kemukjizatan Al-Quran tidak memiliki tandingan. Sekalipun para pembencinya melakukan pemusnahan Al-Quran, penjagaan akan kemurniannya dijamin langsung oleh Allah. Sobat Almira, semoga kita semua bisa terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita sampai akhir hayat. Dengan kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran, marilah kita tingkatkan lagi semangat kita dalam membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadikanlah diri kita maupun anak-anak kita sebagai generasi yang cinta Al-Quran. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar berlangganan video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.